Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Against the Gods. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Yunce yang berkata agar Chang Yue tak perlu khawatir. Tapi sebaliknya, justru Kaisarlah yang merasa khawatir dengan Chang Yue. Karena sejak Yunce sakit, Chang Yue tak bisa makan dan juga tidur. Chang Yue yang mendengar hal itu jadi merasa malu. Namun Yunce bertanya, apakah yang terjadi saat aku tak sadarkan diri? Kaisar menjawab, banyak sekte yang memberikan hadiah dan obat-obatan. Terlebih lagi sekte Xiao yang sangat antusias di antara lainnya. Tak hanya itu, Chang Yue memberitahu mereka juga membawakanmu 3 wanita cantik. Namun dengan nada kesal, menurut Lingxi jika mereka sangat jelek. Dan Yunce menyuruhnya agar 3 wanita itu dijadikan sebagai pelayan saja untuk bibinya tersebut. Kemudian Kaisar bertanya apakah Yunce mau bertemu dengan tetua Xiao. Yunce menjawab tentu saja, apalagi mereka telah datang jauh-jauh untuk sampai ke sini. Kaisar memberitahu bahwa dendamu kepada sekte Xiao aku tak akan ikut campur. Tapi harapanku sekarang adalah untuk melihat Yue bahagia. Dan Chang Yue pun tersipu malu karena ayahnya tiba-tiba berbicara tentang pernikahan. Walaupun begitu, Yunce meyakinkan jika kita berdua memang saling mencintai. Dan selama Putri Chang Yue tak keberatan, maka aku bersedia bersamanya. Kaisar pun percaya dengan ucapan Yunce tersebut. Tetapi Chang Yue menjelaskan bahwa Yunce telah memiliki istri. Ayahnya menjawab bahwa seorang pria memiliki 3 istri dan 4 selir adalah hal yang biasa. Lagi pula, kakek Xiao juga menantikan seorang cucu dari Yunce. Kakek Xiao tak banyak bicara karena semuanya tergantung pada mereka. Tapi Yunce merasa bersalah karena kehilangan Su Ling'er dan peri kecil. Sehingga ia akan menjaga baik-baik Chang Yue yang ada di hadapannya. Di saat yang bersamaan terlihat Ching Yue yang hendak pergi dari sana. Dan 2 bulan kemudian kabar pernikahan Yunce mulai tersebar. Karena akan dihadiri oleh banyak sekte dari berbagai negara. Saat itu Feng Xichen selaku pangeran ke-13 merasa bingung. Mengapa ayahnya menyuruh ia untuk hadir di pernikahan ini? Padahal kekaisaran Bluyin adalah yang paling lemah dari 7 kekaisaran lainnya. Walaupun begitu, anak buahnya mendapatkan kabar dari Ling Kun tentang bongkahan kristal. Tetapi Feng Xichen tak terlalu peduli karena dirinya justru malah tertarik dengan orang bernama Yunce. Singkat cerita, tibalah hari pernikahan Yunce dan Putri Chang Yue akan dimulai. Di sana, perwakilan sekte Xiao sudah datang. Begitu pula dengan istana Frozen Clouds yang diwakili oleh Qing Yue dan juga Chu Yueli. Namun hal itu membuat Yunce terkejut dan ia bertanya, mengapa hari itu kau pergi tanpa pamit? Ataukah dirimu merasa cemburu? Qing Yue menjelaskan bahwa hari itu ada urusan penting di istana Frozen Clouds. Dan Chu Yueli pun mengalihkan pembicaraan mereka. Ia berkata bahwa kami kesini mengucapkan selamat atas pernikahan kalian. Kemudian datang Ling Yun dan juga Ling Jie. Ling Jie seperti biasa begitu antusias bertemu dengan Yunce. Tapi Yunce bertanya bagaimanakah cedera kakekmu? Ling Jie menjawab bahwa dia sudah baik-baik saja. Setelah itu, pangeran ke-13 alias Feng Xichen juga telah tiba. Hal itu pun membuat semua orang terkejut karena dia berasal dari sekte nomor 1 di wilayah suci Kekaisaran Phoenix. Kaisar Chang Wanhe awalnya tak menyangka karena kedatangan mereka begitu mendadak. Tapi Feng Xichen segera menunjukkan Phoenix Diving Jet sebagai bukti. Sehingga Kaisar pun kini percaya kepadanya. Tak hanya itu, Feng Xichen memberitahu tentang kedatangannya ke sini. Dan Kaisar menebak yaitu untuk turnamen 7 kekaisaran yang akan diadakan setiap 25 tahun sekali.
Dan Feng Shichen berkata perbedaan turnamen kali ini adalah tentang Primordial Profound Arc. Mendengar perkataan itu membuat semua orang kembali terkejut. Bahkan Ling Yun menyadari itu adalah harta yang dapat mengguncang dunia. Tapi sayang, Ling Jie mengungkapkan, sejak bertahun-tahun kekaisaran Bluewind kita hanya berada di peringkat terakhir. Feng Shichen memberitahu jika orang yang mendapatkan posisi ketiga besar maka dapat menjelajahi Primordial Profound Arc secara bersama. Dan ia juga datang ke sini untuk mengetahui darah Phoenix di dalam tubuh Yunce. Karena menurutnya Yunce adalah spesies liar dari keturunan sekte Phoenix suci miliknya. Yunce yang mendengar hal itu tentu tak terima. Karena sejak aku lahir, aku tak pernah keluar dari wilayah kekaisaran Bluewind. Sehingga diriku tak ada hubungannya dengan kalian. Seorang tetua berkata bahwa kau sangat kurang ajar. Karena sebelumnya kau telah menggunakan api Phoenix ketika di turnamen 2 tahun lalu. Dan jika bukan karena garis keturunan sekte kami, kau hanyalah seorang sampah. Feng Shichen menyuruh Yunce agar menyerahkan darahnya untuk diuji. Tapi Yunce menolak karena seluruh tubuhku tak ada hubungannya dengan kalian. Sehingga karena terlalu lancang, seorang tetua pun semakin marah kepada Yunce. Dikarenakan tak punya pilihan lain, Feng Shichen akan mengambil darah Yunce secara paksa. Bahkan Kaisar juga mencoba untuk menenangkannya. Tapi Yunce segera kabur dan menghindari serangan tersebut. Di saat Yunce tiba-tiba berhenti, Feng Shichen bertanya, "Mengapa kau tidak lari lagi?" Yunce menjawab, "Apakah kau kira aku takut kepadamu? Melainkan aku kabur karena tak ingin darahmu mengotori lantai pernikahanku." Mendengar hal itu, tentu Feng Shichen menjadi semakin marah. Dan ia berjanji bahwa aku akan menunjukkan kekuatan api Phoenix yang sebenarnya. Feng Shichen segera menghempaskan serangan. Tapi Yunce tertawa karena api milikmu bahkan kemurniannya tak sampai 50% dari milikku. Sehingga Yunce segera menunjukkan api Phoenix yang membuat mereka terkejut. Para tetua sekte Phoenix semakin tak percaya. Karena bagaimana mungkin kita merasakan tekanan yang kuat dari spesies liar ini. Begitu pula dengan Feng Shichen yang sangat terkejut mengetahuinya. Feng Shichen sangat marah karena darah mulianya telah dikalahkan oleh seorang sampah. Dan ia pun mulai mengeluarkan domain Phoenix suci. Tetapi lagi-lagi Yunce berhasil mengalahkannya dan menghajarnya dengan bunga teratai api. Para tetua semakin khawatir dengan keselamatan tuan muda. Sedangkan Feng Shichen yang kesakitan dibuat kebingungan dengan kekuatan Yunce. Bahkan ketua Xiao akan melakukan apapun agar tak bermusuhan dengan Yunce. Meskipun sekte Xiao harus kehilangan martabatnya sekalipun. Tetua sekte Phoenix segera datang untuk menyelamatkan tuan muda. Tapi tiba-tiba muncul Qing Yue yang menghadangnya. Namun tetua itu tetap tak peduli dan justru menyerang Qing Yue. Walaupun sudah berusaha, semua itu tak terlalu berarti. Karena kini mereka terpenjara di dalam pohon es milik Qing Yue. Bahkan dua tetua itu terkejut bagaimana mungkin gadis semuda Qing Yue bisa menjadi seorang master. Kembali ke Yunce yang masih menghajar Feng Shichen bertubi-tubi. Tapi setelah itu Ling Yun terkejut karena Feng Shichen menggunakan armor pelindung Emperor Mistik. Dan para tetua pun segera bergegas untuk melihat kondisi tuan muda. Dikarenakan sudah kalah, mereka pun berniat untuk pergi dan nanti akan balas dendam. Tapi tiba-tiba Yunce menghentikan mereka. Karena bisa-bisanya kalian pergi setelah mengganggu pernikahanku. Tetua Phoenix menjadi sangat marah dan berniat untuk menyerang Yunce. Tapi Yunce tak peduli kepada tetua Phoenix. Dan saat pertarungan hampir terjadi, Qing Yue melindungi para penonton dengan teknik es kristal. Dua tetua sekte Phoenix mulai melancarkan serangan. Begitu pula dengan Yunce yang tak memberi ampun sedikit pun.
Bahkan ledakan yang sangat besar terjadi di sekitar tempat tersebut. Setelah adu kekuatan terus-menerus, kini dua tetua Phoenix mulai kewalahan. Bahkan mereka terkejut karena Yunce kembali menghajar Tuan Muda. Tetua itu berkata bahwa kami mengaku menyerah, dan jika kau melepaskan Tuan Muda, maka kami akan segera pergi. Walaupun begitu, Yunce tetap tak akan membiarkannya pergi. Namun tetua Phoenix menjelaskan bahwa kami akan melupakan masalah ini, dan tak akan ada satupun orang yang akan membocorkannya. Yunce tertawa mendengarnya karena seharusnya kalianlah yang takut jika kejadian ini bocor keluar. Dan karena kalianlah yang mencari masalah, maka aku akan membantai Feng Shichen. Tapi lagi-lagi mereka memohon agar Yunce tak melakukannya. Namun di saat situasi mulai memanas, tiba-tiba datang Kaisar yang menenangkan Yunce. Ia menjelaskan bahwa Pangeran Feng Shichen bertindak gegabah karena masih terlalu muda. Lagi pula kau telah memberinya pelajaran sehingga lebih baik dilepaskan saja. Tak hanya itu, ia juga mengingatkan jika mereka adalah tamu dari jauh. Dan jika Yunce membunuhnya, maka akan merugikan kedua belah pihak. Mendengar hal itu, Yunce pun terpaksa harus melepaskan Tuan Muda tersebut. Yunce berkata bahwa Kaisar telah berbaik hati, jadi kali ini kalian kulepaskan. Tapi sekali lagi Yunce menendang Feng Shichen ke arah mereka. Dan para tetua Phoenix kemudian segera berterima kasih pada sang Kaisar. Kaisar berkata bahwa Istana Bluewind juga adalah bagian dari 7 kekaisaran, sehingga kalian tak perlu formal begini. Tapi di dalam hati, Kaisar sangat berterima kasih atas bantuan Yunce yang membuat dirinya semakin dihormati. Kemudian Yunce mengingatkan bahwa 5 bulan lagi aku akan mengikuti kompetisi 7 kekaisaran, dan sebaiknya kalian mempersiapkan diri dengan baik. Lalu mereka pun segera pergi dari sana. Setelah itu, Yunce meminta maaf atas keributan yang terjadi, dan ia pun mempersilahkan mereka untuk kembali duduk. Yang hal itu juga membuat orang semakin takut terhadap kekuatan Yunce. Lalu Kaisar berkata bahwa waktu yang baik akan tiba, dan Yunce disuruh untuk segera mengganti pakaian. Sementara di dalam kamar, Chang Yue juga sedang bersiap-siap dengan bantuan Ling Xi. Tak berselang lama, tibalah Chang Yue menuju ke tempat pernikahan. Dan ia jadi teringat tentang kenangan masa lalu bersama dengan Yunce. Dan akhirnya, upacara pernikahan pun segera dimulai. Singkat cerita, malam harinya Yunce langsung memeluk Chang Yue. Dan ia sangat senang karena Sue Ruo waktu itu telah menyelamatkannya. Setelah itu, mereka pun mulai bermesraan. Di sisi lain, Ling Xi merasa kesepian lagi seperti di pernikahan Yunce sebelumnya. Tapi secara tiba-tiba, Yunce datang untuk menemuinya. Yang hal itu justru membuat Ling Xi cukup terkejut. Ling Xi berkata, bukankah seharusnya kau bersama Tuan Putri? Tapi Yunce menjelaskan bahwa aku dan 3 tahun lalu masih sama akan menemanimu. Lagi pula, jika kau bukan bibiku, maka aku akan menikahimu. Mendengar perkataan itu membuat Ling Xi menjadi sangat kesal, dan ia segera menyuruh Yunce untuk kembali ke kamar Tuan Putri, dan Yunce pun segera menuruti perintahnya tersebut. Di sisi lain, terlihat Jui Chen yang sedang sekarat di tengah hutan, dan ia berjanji pasti akan membalas dendam pada Yunce. Tapi di tengah jalan ada beberapa orang yang hendak merampok dirinya. Namun di saat mereka mau membantainya, tiba-tiba saja Jui Chen bangkit kembali dan kekuatan misterius di dalam tubuhnya mulai bereaksi. Bahkan ia langsung membantai mereka semua dengan sangat mudah. Setelah itu terdengar suara misterius dari kunci yang digenggamnya. Dirinya sangat senang karena aura kebencian dari Jui Chen sangatlah besar. Sehingga ia berniat untuk mengambil tubuh Jui Chen sebagai wadah untuk kebebasannya. Dan pada akhirnya, spoiler untuk episode 43 pun bersambung.
Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.